Guru pertama, guru awal yang mengajar perilaku baik kepada anak-anaknya bukan di sekolah, adalah ibunya dan ayahnya. Sebaliknya, kalau anak-anak sudah masuk sekolah, kami menganjurkan guru-guru di sekolah itu jangan hanya memberikan ilmu kognitif ya dalam dunia pendidikan, tetapi guru-guru di sekolah juga harus bertindak, saya ini orang tua bagi anak-anak itu kalau anak-anak itu di sekolah. Orang tua adalah guru bagi anak-anaknya di rumah. Guru di sekolah adalah orang tua bagi anak-anak di sekolah. Dalam pandangan Buddhis sebetulnya guru yang pertama itu adalah orang tua. Brahmati mata pitaro pubbacariati wucare. Pubba acarya, purwa acarya. Guru pertama, guru awal yang mengajar perilaku baik kepada anak-anaknya bukan di sekolah, adalah ibunya dan ayahnya. Sebaliknya, kalau anak-anak sudah masuk sekolah, kami menganjurkan, pandangan Buddhis menganjurkan, guru-guru di sekolah itu jangan hanya memberikan ilmu kognitif ya dalam dunia pendidikan, tetapi guru-guru di sekolah juga harus bertindak, saya ini orang tua bagi anak-anak itu kalau anak-anak itu di sekolah. Orang tua adalah guru bagi anak-anaknya di rumah. Guru di sekolah adalah orang tua bagi anak-anak di sekolah. Sekali lagi, kalau dibalik, guru adalah orang tua bagi anak-anak di sekolah. Dia tidak sekadar mengajar ilmu, tidak sekadar mengasah intelektualitas anak-anak. Guru adalah orang tua yang memberikan kasih sayang kepada anak-anak di sekolah. Sedangkan orang tua adalah guru bagi anak-anak di rumah. Karena sebelum anak-anak masuk sekolah, anak-anak mendapat pelajaran dari orang tuanya. Pelajaran sila, berperilaku yang pantas, yang baik. Orang tua adalah guru pertama untuk memberikan pendidikan sila kepada anak-anak. Kalau bukan orang tua, siapa yang memberikan pendidikan sila kepada anak-anak? Tidak persoalan dia umat Buddha atau bukan. Orang tua adalah pubbacariya, guru pertama, yang memberikan tahu pada anaknya, ini jangan, ini patut, itu tidak patut, ini tidak boleh, itu berbahaya, itu memalukan. Seorang bapak, seorang ayah, setiap pagi dia harus ke kantor. Dia setir sendiri. Dia mengemudikan mobilnya sendiri. Suatu hari, bapak ini, ayah ini sudah masuk mobil. Mobil mesinnya sudah dihidupkan, sudah di starter. Tinggal jalan. Tiba-tiba bapak ini membuka mobilnya, turun tergesa-gesa, masuk ke rumah lagi, masuk ke kamar mandi, kemudian mematikan lampu, switch off, dan pintunya ditutup. Selesai itu dia tergesa-gesa masuk mobil, menutup pintu mobil, baru dia jalan. Apa yang aneh? Apa yang aneh yang dilakukan oleh ayah ini? Tidak ada yang aneh. Sangat biasa.
perilaku yang sangat sederhana. Buru-buru turun dari mobil karena lampu di WC belum dimatikan, di toilet belum dimatikan. Dia mematikan lampu di toilet, menutup pintu kamar mandi, kemudian dia kembali ke mobilnya, baru dia berangkat. Sebetulnya di zaman sekarang dia bisa menggunakan handphonenya atau SMS kepada istrinya atau kepada anaknya, tolong itu lampu di kamar mandi dimatikan, saya lupa mematikan, dan pintunya ditutup. Tetapi dia melakukan sendiri, sudah akan berangkat, dia turun dari mobil, dia masuk ke kamar mandi, dia switch off dan pintu kamar mandi ditutup, kemudian kembali ke mobil dan dia baru jalan. Apa yang dilakukan oleh ayah itu dilihat oleh anaknya yang SMP. Anaknya melihat, ayah ini ngapain sih? Buru-buru turun dari mobil. Oh, masuk kamar mandi, matikan lampu, tutup. Kemudian berangkat. Apakah yang dilakukan oleh ayah itu membawa dampak, membawa akibat? Seolah-olah tidak. Perbuatan sehari-hari yang sangat biasa. Dan yang dilakukan oleh ayah itu juga melakukan bukan untuk apa-apa. Kebiasaan dia mematikan lampu. Kebiasaan dia menutup pintu kamar mandi, karena kalau kamar mandi tidak ditutup, dibiarkan terbuka, uapnya itu tidak sehat untuk penghuni rumah itu. Kemudian anak itu sekolah sampai SMA. Kemudian anaknya yang melihat ayahnya mematikan lampu itu, tidak ada dampak bagi anak itu, biasa saja. Tetapi kemudian sang anak ini berkeluarga. Anak yang dulu melihat ayahnya buru-buru mematikan lampu di kamar mandi itu, sekarang berkeluarga, punya anak. Anaknya sang anak ini masuk keluar kamar mandi tidak pernah mematikan lampu. Dan pintu kamar mandi tidak pernah ditutup, baunya berhamburan kemana-mana. Anak itu baru ingat apa yang pernah dia lihat dahulu. Berapa puluh tahun yang lalu. Waktu ayahnya naik mobil akan berangkat, buru-buru turun, masuk kamar mandi, switch off, tutup kamar mandi, naik mobil baru berangkat. Dia buru-buru turun dari mobil hanya untuk mematikan lampu di kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi. Berapa puluh tahun yang lalu yang dilihat oleh sang anak yang baru masuk SMP itu berguna. Sekarang, setelah sang anak itu berkeluarga dan punya anak. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara, berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Semua perbuatan yang sekecil apapun memberikan akibat, memberikan dampak. Ayah itu buru-buru mematikan lampu, menutup pintu, akibatnya sang anak melihat. Tapi akibat sang anak melihat itu menjadi sebab baru. Setelah sang anak berkeluarga, dia baru ingat. Karena anaknya anak itu tidak pernah mau mematikan lampu. Dia ingat yang dilakukan oleh ayahnya. Saya sekarang harus mematikan lampu di kamar mandi dan menutup pintu untuk memberikan contoh pada anak-anak saya. Cerita yang kedua. Seorang ayah pergi ke warung. Dia membeli sesuatu. Habis 40.000. Dia membayar dengan selembar 50.000. Warungnya ini laris sekali.
Pelayannya banyak sekali. Pelayan itu memberikan kembalian. Kalau moderator kita tahu susuk, tahu ya, disusui. Ya. Bukan susuk begini, ya, kembalian. Dia beli 40.000, dibayar 50.000. Pelayan toko itu karena saking sibuknya mengembalikan 100.000. Mirip-mirip, merahnya kan mirip-mirip. Sang ayah itu membawa anaknya. Ayahnya buru-buru, karma baik berbuah, karma baik berbuah. Sebetulnya dia dikembaliin 10.000, tapi sekarang dia dapat 100.000. Dia pikir karma baik berbuah. Anaknya melihat, Pak, kan kembaliannya 100.000. Diam. Ini rezeki. Ayo kita cepat-cepat pulang. Apa yang dilihat anak itu adalah contoh yang sangat tidak baik. Sang anak itu akan meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya. Kalau nanti dia masuk sekolah, diberi pelajaran agama, diberi pelajaran hukum karma, diberi pelajaran sila, jangan mencuri oleh guru agamanya, pengaruh ibu, pengaruh ayah lebih kuat daripada pengaruh guru agama. Enggak gubris saya. Ajaran agama kan pokoknya saya nanti ujian dapat bagus, ulangan dapat bagus. Saya enggak ikut apa yang dinasihatkan oleh guru agama. Saya ikut papi, ikut mami. Kalau papinya dan maminya memberikan contoh yang buruk, anak itu akan melakukan yang buruk berulang-ulang. Dan kalau sudah menjadi habit, kebiasaan, dalam agama Buddha dalam bahasa Pali dikatakan upadana, attachment, melekat karena ada kenikmatan, itu sulit untuk diubah. Intinya adalah pendidikan berperilaku baik, tidak korupsi utamanya, harus dimulai sejak anak-anak. Sulit mengubah habit, kebiasaan kalau seseorang sudah usianya sudah banyak. Apalagi kalau korupsi itu membawa kenikmatan, untuk mengubah itu menjadi amat sulit. Harus dimulai dari kanak-kanak dan harus dimulai dengan perbuatan yang kecil-kecil. Jangan meremehkan perbuatan yang kecil-kecil. Apa saja yang kecil-kecil ada dampak. Kalau Anda memulai dengan yang kecil-kecil, jangan meremehkan yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu akan berdampak hebat. Kalau yang kecil-kecil itu buruk, dampaknya bisa hebat buruk. Tetapi kalau yang kecil-kecil itu baik, dampaknya juga akan baik. Cerita terakhir. Banyak cerita itu, tapi yang lain disimpan. Di Jogja dulu ada sekolah ya, SMP. Sekolah SMP itu anaknya terkenal ndrugal-ndrugal. Nakal, jorok, tidak menghargai guru, dan lain-lain. Yang sekarang ini kan menjadi tren loh di koran-koran. Guru dikeroyok oleh kakek. Kakek sudah umur 71 menonjok muka gurunya. Karena cucunya dianggap dilecehkan. Kemudian orang tua mengeroyok guru dan lain-lain. Di zaman saya sekolah itu, semua guru punya rotan itu loh.
Kalau rotanya sudah bodol-bodol itu, sudah mau rusak itu, dia beli baru. Saya pernah ke Sri Lanka, satu wihara yang di tengah sawah. Saya bermalam semalam. Kamarnya itu daun jendela, daun pintu tidak ada. Waktu malam, dingin sekali. Jadi jubah serep yang kami bawa itu malam-malam harus untuk menutup jendela dan pintu itu supaya angin tidak masuk. Di wihara itu ada seorang anak kira-kira SD umur 3. Laki-laki, celana pendek, kumal sudah. Anaknya tidak bersih. Tapi kepala wihara mengatakan, anak ini bisa membaca bahasa Pali, bisa bicara bahasa Pali, bisa menerjemahkan bahasa Pali. Oh, hebat banget. Saya tanya, Bante mendidiknya bagaimana? Beliau mengambil rotan itu, mendidiknya pakai ini. Sekarang tentu itu tidak bisa jalan. Kalau murid dirotani ya sudah, Komnas HAM ya. Apalagi jewer ini. Padahal seminggu yang lalu saya membaca bahwa di telinga ini banyak sekali urat-urat syaraf yang halus. Kalau telinga ini diremes-remes sampai pedes, itu syaraf-syaraf dan sebagainya menjadi sangat aktif dan membuat sehat. Saya pikir, kalau begitu zaman dulu guru-guru jeweri murid sampai pedes-pedes itu, syaraf-syaraf di otak ini aktif, lalu muridnya jadi pinter-pinter begitu. Ya, sekarang itu jadi perkara. Nah, sekarang cerita yang sesungguhnya. Sekolah di Jogja yang muridnya drugal-drugal itu suatu hari mendapatkan kepala sekolah baru SMP. Kepala sekolah itu berpikir bagaimana mendidik murid-murid ini supaya tahu aturan, menghormati guru, tidak seenaknya, tidak kurang ajar. Dan kepala sekolah ini tidak mau memakai kekerasan. Semakin memakai kekerasan, semakin diancam, dia semakin menjadi-jadi. Mau apa? Lalu dia punya cara. Muridnya ini suka buang ludah di mana-mana. Apalagi kalau musim influenza. Di Jawa mengatakan buang umbel. Kepala sekolah kemana-mana membawa tisu. Begitu muridnya buang ludah, buang ingus, buang umbel, kepala sekolah ambil tisu. Umbelnya itu diambil separuh oleh kepala sekolah. Lalu dia memberikan tisu kepada anak itu. Yang separuh kamu ambil sendiri. Saya ambil umbelmu separuh. Umbelmu separuh kamu ambil sendiri. Muridnya tidak bisa membantah. Kepala sekolah tidak. Jangan itu kotor. Nanti itu kumannya itu menular kemana-mana. Kamu berpendidikan atau tidak? Tidak. Dia akan menjadi membuang ingus. Kepala sekolah hanya diam. Dia jalan. Setiap jam istirahat mengasuh dia jalan. Begitu ada yang buang ingus, buang ludah, diambil tisu, diambil. Kalau anaknya dipanggil sini, kasih tisu. Kamu ambil ingusmu sendiri separuh. Saya sudah mengambil separuh. Sekolah itu menjadi baik. Apakah cara ini tidak bisa dilakukan oleh orang tua di rumah? Pak guru yang kepala sekolah itu melakukan itu untuk murid-muridnya.
Sering dikatakan, sekali contoh lebih berharga daripada 10 kali ngomel. Jadi kalau orang tua memberikan nasihat 10 kali, tidak ada artinya. Sekali contoh lebih powerful.